Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Ervinawati. Saya mengajar simulasi digital atau disingkat dengan SIMDIP. Materi pelajaran kita adalah logika dalam algoritma dalam komputer. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari benar sebagai cakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan benalar. Oke, logika kita garis bawahi di sini adalah ilmu berpikir atau cara berpikir dengan berbagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu menurut aturan yang berlaku. Itu yang disebut dengan logika. Kemudian, algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Algoritma sendiri disusun menggunakan perhitungan matematis dan operasi logika. Oke, logis dalam algoritma adalah nilai kebenarannya dapat ditentukan, yaitu benar atau salah. Itu yang disebut dengan logis dalam algoritma. Oke, algoritma terbagi atas dua, yaitu sistematika dan algoritma. Oke, yang kita bahas di sini adalah B, sistematika dan penulisan algoritma. Algoritma dapat ditulis dengan cara sebagai berikut. Oke, kita bahas satu persatu. Satu, menggunakan bahasa natural. Menggunakan bahasa natural adalah menggunakan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Misalnya atau contohnya adalah kita belanja ke toko swalayan. Pertama kita masuk toko swalayan dulu, kemudian kita memilih barang yang kita beli. Ketiga, kita membayar barang ke kasir. Keempat, kita membawa barang belanjaan pulang. Itu contohnya. Oke, menggunakan kode semu atau pseudokode. Berarti adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Itu yang dimaksud kode semu. Kemudian 3, menggunakan diagram alif atau flowchart. Algoritma digambarkan dalam suatu diagram lengkap atau tahapan. Itu yang masuk dengan menggunakan dalam diagram alif. Oke, flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Dan ada dua jenis flowchart, yaitu bagan alif flowchart. Kemudian bagan alif flowchart tersebut terbagi atas dua, yaitu satu sistem flowchart, kemudian dua program flowchart. Oke, kita bahas simbol bagan alif flowchart. Oke, kita bahas pengertian flowchart sendiri adalah urutan proses kegiatan digambarkan dalam bentuk simbol. Kemudian flowchart atau bagan juga didefinisikan sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi semisal persegi, panah, oval, wajik, dan lain-lain. Oke, penggunaan flowchart sangat penting. Bahkan Dr. Kaura Ishikawa, seorang ahli teori organisasi, menjadikannya sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar atau 7 basic kualitas tools yang harus dikuasai para anggota kualitinya atau gugusan kendali kualitas. Kemudian melalui flowchart kita itu bisa melihat langkah-langkah proses secara mendetail lengkap dengan aktivitas yang terjadi di dalam flowchart. Banyak dipergunakan juga sebagai alat komunikasi dan dokumentasi. Itulah flowchart. Kemudian kita bahas struktur bagan alir atau flowchart.
Oke, struktur terbagi atas 3. Satu yaitu struktur runtutan. Struktur runtutan adalah satu atau lebih instruksi yang dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisan secara urut dari atas ke bawah. Itulah struktur runtutan. Kemudian kedua, struktur pemilihan. Instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu, itulah dimaksud dengan struktur pemilihan. Kemudian struktur pengulangan. Kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Itu yang dimaksud dengan struktur pengulangan dalam bagan alir flowchart. Oke, contoh struktur bagan alir flowchart, kita menghitung luas segitiga. Algoritma menghitung luas segitiga adalah kita analisis dulu, kemudian kita input atau alas, dan T atau tinggi. Luas segitiganya lah A kali T per 2. Algoritmanya masukkan nilai alas atau A dan nilai 3 segitiga atau T. Maka untuk menghitung luas digunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. Rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu L sama dengan 1/2 kali A kali T. Nilai L sama dengan L atau luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. Oke, flowchart menghitung luas segitiga adalah seperti berikut. Pertama kita mulai, kemudian kita input alas, kemudian input tinggi, kemudian luas atau lebih kecil buka kurung alas kali tinggi, tutup kurung per 2. Kemudian kita tampilan luas, kemudian selesai. Begitulah cara kerjanya. Oke, anak-anak, selesaikan soal di bawah ini, kumpulkan hari Sabtu di kertas folio. Oke, sekian, terima kasih, selamat pagi, wassalam.